Halo semua, kembali lagi dengan aku Aisyah. Kalian pernah gak sih ngerasa pergi ke suatu kota, terus kalian ngerasa kayak ini kota tuh udah kacau, menyeramkan, banyak banget orang-orang jahat yang berkeliaran di sana. Nah, ini persis banget kayak film yang bakal aku bahas habis ini. Judul filmnya itu Taxi Driver yang dirilis pada tahun 1976 yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Nah, tokoh utama dari film ini adalah Travis Bickle, seorang pemuda umur 26 tahun yang merasa kesepian dan juga merasa asing di tengah kekacauan kota New York. Oke, langsung aja pembahasannya. Aku mau bahas prinsip pembuatan dasar film serta elemen-elemennya agar kita lebih ngerti dan juga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Travis Bickle. Yang pertama, sinopsis dan plot. Jadi, si Travis Bickle ini adalah seorang veteran perang Vietnam yang mengalami insomnia dan bekerja sebagai supir taksi di jam malam di kota New York. Dimana dia tuh udah ngerasa muak banget sama tindakan kekerasan dan juga kejahatan yang dia saksikan setiap malamnya di jalan. Oleh karena itu memicu keinginannya untuk melakukan tindakan kekerasan atau tindakan pembersihan. Alur film ini bergerak maju, di mana kita mengikuti perjalanan hidupnya si Travis, mulai dari dia mendaftarkan diri menjadi supir taksi hingga perkembangan obsesinya secara kronologis. Walaupun di akhir film ini menimbulkan pertanyaan soal perubahan dirinya si Travis, secara keseluruhan film ini naratifnya cenderung ke dua karakter dan fungsinya. Namun ada beberapa hal juga yang menunjukkan kalau misalnya si Travis ini antagonis. Karakternya Travis sangat kompleks karena di film ini menjelaskan menggali kedalaman psikologisnya yang terganggu yang berpuncak pada tindakan kekerasan. Lalu karakter yang kedua ada si Betsy, seorang wanita yang menjadi fokus utamanya si Travis. Perannya di sini sebagai representasi dari dunia yang normal. Yang ketiga ada Iris, seorang wanita pekerja seks di bawah umur dan dia itu menjadi fokus keduanya si Travis. Perannya di sini sebagai simbol utama dari kekacauan kota New York. Iris adalah seorang karakter yang kompleks karena meskipun dia ini korban, tapi akhirnya dia memiliki perkembangan dalam pemahaman situasinya dia yang awalnya dia tuh masih polos, namun karena dia bertemu dengan Travis, hingga akhirnya dia menunjukkan keputusannya ingin keluar dari kehidupannya yang udah kacau. 3. Lokasi dan juga waktu. Film ini disetting di kota New York pada tahun 1970-an. Tempatnya itu mulai dari gemerlap Times Square, sudut-sudut jalanan yang suram, apartemen-apartemen yang kumuh, dan juga sorotan orang-orang jahat yang berkeliaran di jalanan. Waktu film ini terasa realistis, lokasi dan juga waktu dapat memperkuat tema, serta perkembangan karakter dan juga perkembangan cerita dari film ini. Yang keempat, pencahayaan dan komposisi visual. Nah, pencahayaan di film ini itu low lighting. Bagus banget menurut aku, keren karena gak monoton dan lightingnya itu tuh pas banget gitu loh guys, tiap alur ceritanya. Ya dari awal si Travis ini ketemu si Betsy itu terang, terus hingga akhirnya mulai meredup saat si Travis ini udah ngerasa gelisah, marah, kecewa, terobsesi. Terus hingga akhirnya ke adegan kekerasan yang di apartemennya Iris, itu pencahayaannya udah mulai meredup dan cenderung ke warna merah. Itu ngedukung banget dari alur ceritanya tanpa kita tuh harus ngelihat dialognya. Yang kelima, kostum yang digunakan. Awalnya mulai film, si Travis ini sering menggunakan baju tentara atau jaket tentara. Itu tuh menggambarkan kalau misalnya dia itu mantan veteran perang di Vietnam. Terus jaket kulit yang digunakan sama Travis pas dia frustasi dan rasa obsesnya dia tuh tinggi banget. Dan jaket kulit itu menunjukkan menciptakan identitas baru agar terlihat lebih sangar, tangguh, dan juga keras. Pakaiannya si Betsy, dia kan cenderung menggunakan baju formal berwarna putih.
Itu tuh menunjukkan bahwa lingkungan kerjanya si Betsy ini profesional. Lalu pakaian Iris, dia cenderung baju yang terbuka dan tidak sesuai sama umurnya dia. Dan itu menunjukkan bahwa eksploitasi anak. Yang keenam, ada genre. Film Taxi Driver yang dirilis pada tahun 1976 ini mengambil unsur genre drama psikologis dan neo-noir. Jadi film ini itu menonjolkan variasi disunity, bukan unity genre yang biasa. Yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis film Taxi Driver ini menunjukkan bahwa Martin Scorsese dengan cermat mengaplikasikan prinsip-prinsip bentuk film untuk menyampaikan narasi yang kuat tentang keterasingan dan juga dekadensi. Struktur naratif linear dengan sentuhan subjektivitas Travis, karakterisasi kompleks terutama penurunan pada psikologisnya Travis, settingan kota New York yang realistis namun atmosferik, lalu penggunaan low-key lighting yang dinamis, kostum yang repetitif dan juga simbolis, serta pendekatan genre yang variatif, semuanya berpadu secara efektif. Dan dari temuan ini, Scorsese ini berhasil menggunakan elemen-elemen sinematik untuk membawa kita sebagai penonton masuk ke dalam perspektif subjektifnya si Travis yang merasa kegelisahan dan juga keterasingan di tengah kekacauan kota New York. Sementara ketidakpatuhan pada konvensi genre justru dapat memperkuat keunikan dan juga relevansi film ini. Oke, sekian penjelasan dari aku soal film Taxi Driver. Mohon maaf kalau misalnya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.